Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem informasi. Pengertian manajemen sistem informasi. Manajemen sistem informasi, (MESI), adalah suatu pendekatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan terkait dengan penggunaan sumber daya teknologi informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup manajemen perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, database, dan semua komponen teknologi informasi yang digunakan dalam suatu organisasi. Berikut adalah pengertian manajemen sistem informasi menurut beberapa ahli. 1. Laudon dan Laudon, 2018. Manajemen sistem informasi adalah manajemen yang memfokuskan pada pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penyaluran informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi bisnis dan pengelolaan suatu organisasi. 2. Kenneth C. Laudon, 2016. Manajemen sistem informasi sebagai penggunaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. 3. O'Brien dan Maracas, 2016. Manajemen sistem informasi sebagai proses manajemen yang berfokus pada pemrosesan informasi yang melibatkan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi informasi pengambilan keputusan efektif dan pengendalian organisasi. 4. Turban, S1MC High Pronunciation Lean, WTRB, 2018. Manajemen sistem informasi adalah proses yang membimbing pengembangan dan penggunaan sistem informasi di seluruh organisasi, termasuk proses perencanaan strategis dan taktis, serta proses pengambilan keputusan operasional. 5. Raymond S1MC High Pronunciation Leod, Junior, dan George P. Skell, 2007. Manajemen sistem informasi adalah proses perencanaan, pengendalian, dan koordinasi semua aspek terkait dengan teknologi informasi dalam organisasi. 6. Henry C. Lucas, 2009. Manajemen sistem informasi sebagai disiplin yang berfokus pada integrasi teknologi informasi dengan tujuan organisasi. 7. David Croen, 18. Manajemen sistem informasi adalah manajemen aset teknologi informasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang membentuk jaringan organisasi dan mempengaruhi cara bisnis dijalankan. Manajemen sistem informasi memiliki peran integral dalam kesuksesan dan efisiensi organisasi modern. Dalam lingkungan yang terus berubah, peran MESI semakin penting dalam membimbing penggunaan dan integrasi teknologi informasi untuk mendukung tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan keunggulan kompetitif. Pentingnya sistem informasi dalam pengelolaan sekolah. Beberapa alasan sistem informasi sangat penting dalam konteks pengelolaan sekolah. 1. Pengelolaan data dan informasi yang efisien. Sistem informasi membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi yang berkaitan dengan siswa, staf, keuangan, kehadiran, kurikulum, dan banyak aspek lain dari operasi sekolah. Hal ini memungkinkan sekolah untuk mengelola informasi dengan lebih efisien dan mudah diakses. 2. Pengambilan keputusan yang terinformasi. Dengan memiliki akses cepat dan mudah terhadap data dan laporan yang relevan, staf sekolah dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Informasi yang tepat waktu dan akurat membantu dalam merencanakan strategi, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang tepat. 3. Pemantauan kinerja siswa dan guru. Sistem informasi memungkinkan sekolah untuk memantau kinerja siswa secara individual dan menyeluruh. Data akademik, kehadiran, dan hasil ujian dapat dipantau untuk mengidentifikasi siswa yang perlu mendapatkan perhatian tambahan. Selain itu, juga dapat dipantau dan dievaluasi berdasarkan data yang dihasilkan oleh sistem. 4. Peningkatan efisiensi administrasi. Sistem informasi membantu dalam otomatisasi proses administratif, seperti manajemen kehadiran, penjadwalan, penggajian, dan manajemen inventaris.
Ini mengurangi beban kerja staf administrasi, mempercepat proses, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. 5. Kolaborasi yang lebih baik. Sistem informasi memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam sekolah, seperti guru, orang tua, staf administrasi, dan siswa. Informasi yang terpusat memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan berbagi informasi yang relevan di antara semua pihak terkait. 6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengintegrasikan proses dan dam informasi, sekolah menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam operasi organisasi. Semua kegiatan dan transaksi dapat dicatat dengan jelas, memungkinkan audit yang lebih baik dan pengawasan. 7. Optimalisasi rencana pembelajaran. Sistem informasi dapat membantu dalam merencanakan dan mengoptimalkan kurikulum dan rencana pembelajaran. Dengan menganalisis data hasil belajar dan umpan balik dari guru, sistem informasi membantu dalam menyesuaikan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. 8. Mengintegrasikan teknologi pendidikan. Sistem informasi memungkinkan integrasi teknologi pendidikan, seperti platform pembelajaran online, e-learning, dan aplikasi pendidikan. Ini membantu sekolah untuk menjadi lebih maju dan responsif terhadap perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Analisis dan perencanaan jangka panjang. Data yang dikumpulkan melalui sistem informasi memungkinkan analisis tren jangka panjang dan perencanaan strategis untuk perkembangan sekolah. Hal ini membantu sekolah untuk merencanakan peningkatan dan pengembangan jangka panjang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sistem informasi memungkinkan sekolah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kualitas yang lebih tinggi dalam proses pengelolaan dan pengajaran. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, sekolah dapat membawa dampak positif pada pengalaman belajar siswa dan mencapai tujuan pendidikan dengan lebih baik. Fase perkembangan manajemen sistem informasi. Perkembangan manajemen sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa fase utama, yang mencerminkan evolusi teknologi dan pendekatan manajemen terhadap penggunaan sistem informasi dalam. Berikut adalah fase-fase perkembangan MESI secara umum. 1. Fase awal, 1950-an, 1960-an. Fase ini ditandai dengan penggunaan awal komputer untuk pengolahan data dasar dan aplikasi akuntansi. Penggunaan kartu punch dan komputer besar untuk mengelola data menjadi hal umum. Sistem informasi berfokus pada pengolahan transaksi dan pengelolaan basis data sederhana. 2. Fase perkembangan database, 1970-an. Fase ini melihat penekanan pada pengembangan dan penggunaan sistem manajemen basis data, DBMS. Munculnya model data relasional membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dan akses data. Pemodelan dan desain basis data menjadi bagian penting dari pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi manajemen, SIM, 1980-an. Fokus beralih ke tingkat manajerial, dengan pengembangan sistem informasi manajemen, SIM, untuk membantu pengambilan keputusan. Penekanan pada integrasi sistem informasi dengan tujuan manajemen organisasi. Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan strategis dan taktis serta pengambilan keputusan operasional. 4. Fase ERP dan sistem terpadu, 1990-an, 2000-an. Puncak ERP, Enterprise Resource Planning, dan sistem terpadu, yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis organisasi dalam satu platform terpusat. Pengelolaan sumber daya organisasi termasuk keuangan, produksi, logistik, dan sumber daya manusia secara terintegrasi. ERP membawa efisiensi dan konsistensi organisasi. 5. Fase internet dan e-commerce, akhir 1990-an, awal 2000-an. Internet dan teknologi web membawa revolusi dalam cara organisasi berinteraksi dengan pelanggan dan mitra bisnis. E-commerce berkembang pesat, memungkinkan organisasi untuk melakukan transaksi secara online.
Integrasi sistem informasi dengan platform online dan pengembangan aplikasi berbasis web. 6. Fase mobile dan cloud computing, 2010-an. Berkembangnya mobile computing dan cloud computing memungkinkan akses ke informasi dari perangkat mobile dan penyimpanan data yang lebih fleksibel. Peningkatan penggunaan aplikasi mobile dan sistem berbasis cloud dalam pengelolaan dan akses informasi. 7. Fase digitalisasi dan analitik data saat ini. Transformasi digital kunci, dengan organisasi fokus pada adopsi teknologi seperti IoT, kecerdasan buatan, AI, analitik data lanjutan, dan otomatisasi proses. Analisis data yang mendalam dan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk mendapatkan wawasan dan mendukung pengambilan keputusan. Fase-fase ini mencerminkan bagaimana manajemen sistem informasi telah berkembang seiring waktu, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan organisasi. Setiap fase membawa perubahan signifikan dalam bagaimana sistem informasi dikelola, diimplementasikan, dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi. Tahapan pengembangan manajemen sistem informasi. Manajemen sistem informasi adalah pendekatan yang digunakan dalam organisasi untuk merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola sistem informasi agar dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Konsep MSI mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi dalam organisasi untuk mendukung operasi, pengambilan keputusan, dan pencapaian tujuan strategis. Merencanakan sistem informasi pendidikan untuk pengelolaan sekolah. Merencanakan sistem informasi adalah langkah awal dalam siklus pengembangan sistem informasi. Kegiatan merencanakan ini melibatkan identifikasi dan pemahaman kebutuhan organisasi terkait informasi, teknologi, dan proses pengelolaan sekolah. Proses merencanakan mencakup kegiatan analisis kebutuhan, perencanaan strategis, dan pengembangan rencana implementasi. Merencanakan sistem informasi juga mengharuskan pemahaman yang baik tentang tujuan organisasi dan bagaimana teknologi informasi dapat mendukungnya. Hal-hal yang terkait dengan kegiatan merencanakan sistem informasi pendidikan sekolah mencakup 1. Identifikasi kebutuhan. Proses perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi dan teknologi yang relevan untuk pengelolaan sekolah. Kegiatan ini mencakup pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh sekolah dalam hal administrasi, pengajaran, dan pemantauan siswa. 2. Analisis kebutuhan. Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis secara mendalam kebutuhan tersebut. Kegiatan ini mencakup pemahaman tentang jenis data yang diperlukan, bagaimana data tersebut akan digunakan, dan siapa yang akan menggunakannya. 3. Perencanaan strategis. Merencanakan sistem informasi juga memasukkan perencanaan strategis. Hal ini berarti mempertimbangkan bagaimana sistem informasi akan mendukung visi dan misi sekolah dalam jangka panjang. Mencakup rencana pengembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun ke depan. 4. Pengembangan rencana implementasi. Setelah kebutuhan dan strategi diklarifikasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana implementasi. Rencana ini mencakup langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk membangun atau mengadopsi sistem informasi yang sesuai. 5. Tujuan organisasi. Merencanakan sistem informasi membutuhkan pemahaman yang baik tentang tujuan dan misi sekolah. Sistem informasi harus sejalan dengan visi dan misi ini dan membantu sekolah mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan efektif. 6. Kesiapan teknologi. Konsep ini juga mempertimbangkan kesiapan teknologi sekolah. Kegiatan ini mencakup evaluasi infrastruktur teknologi yang sudah ada, seperti perangkat keras dan jaringan, dan menentukan apakah perlu mengupgrade elemen-elemen perangkat dan jaringan tersebut. 7. Pemahaman terhadap pengguna. Penting untuk memahami pengguna potensial sistem informasi, seperti staf administrasi, guru, dan siswa. Pemahaman ini membantu dalam merancang antarmuka dan fitur yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 8. Keamanan dan privasi data.
Merencanakan sistem informasi juga harus memasukkan pertimbangan keamanan dan privasi data. Informasi yang dikumpulkan dan disimpan harus dilindungi dengan baik dari akses yang tidak sah. 9. Anggaran dan sumber daya. Perencanaan juga mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan sistem informasi. Hal ini mencakup biaya perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan dukungan teknis. 10. Evaluasi dan penyesuaian. Merencanakan sistem informasi tidak berhenti pada implementasi. Perlu ada mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi sesuai rencana. Jika diperlukan, penyesuaian dan perbaikan harus dilakukan. Pendekatan merencanakan sistem informasi pendidikan adalah landasan yang kuat untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan sekolah. Hal ini memungkinkan sekolah untuk meningkatkan pengelolaan, pembelajaran, dan pencapaian siswa secara keseluruhan. Mengembangkan sistem informasi pendidikan untuk pengelolaan sekolah. Mengembangkan sistem informasi adalah proses berikutnya setelah perencanaan. Kegiatan ini melibatkan merancang, membangun, dan menguji sistem informasi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam tahap perencanaan. Proses kegiatannya jihan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai, serta pengembangan kode atau aplikasi yang diperlukan. Setelah aplikasi dibangun, selanjutnya diuji secara ekstensif untuk memastikan kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan. Mengembangkan sistem informasi pendidikan untuk pengelolaan sekolah adalah tahap kunci dalam implementasi konsep sistem informasi pendidikan di lingkungan sekolah. Berikut adalah deskripsi lebih rinci tentang kegiatan tahap ini mencakup. 1. Merancang sistem. Tahap pertama dalam mengembangkan sistem informasi adalah merancangnya. Kegiatan ini melibatkan perancangan secara rinci tentang bagaimana sistem akan berfungsi. Ini mencakup desain antarmuka pengguna, struktur basis data, dan logika aplikasi yang akan digunakan. 2. Pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak. Proses pengembangan melibatkan pemilihan perangkat hardware dan perangkat lunak, software, yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Kegiatan ini mencakup pemilihan server, komputer, database management system, dan alat pengembangan perangkat lunak. 3. Pengembangan kode atau aplikasi. Setelah desain selesai, pengembangan kode atau aplikasi dimulai. Kegiatan ini meliputi tahap di mana programmer atau pengembang perangkat lunak membuat program yang sesuai dengan spesifikasi desain, menulis kode yang akan menjalankan berbagai fungsi dalam sistem informasi, seperti pengumpulan data, pemrosesan, dan pelaporan. 4. Uji coba dan pengujian. Setelah kode atau aplikasi selesai, tahap berikutnya adalah uji coba dan pengujian. Sistem informasi harus diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Kegiatan ini mencakup pengujian fungsionalitas, kinerja, dan pengujian pengguna. 5. Integrasi dengan infrastruktur yang ada. Selama proses pengembangan, sistem informasi harus diintegrasikan dengan infrastruktur teknologi yang ada di sekolah. Kegiatan ini mungkin melibatkan pengintegrasian dengan jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak lain yang sudah ada. 6. Pelatihan pengguna. Setelah sistem informasi selesai dibangun dan diuji, pengguna yang akan menggunakannya, seperti staf administrasi atau guru, perlu diberikan pelatihan untuk memahami cara menggunakan sistem dengan efektif. 7. Implementasi dan peluncuran. Setelah sistem telah diuji dan pengguna telah dilatih, sistem informasi siap untuk diimplementasikan. Hal ini berarti memindahkan penggunaan sistem dari pengembangan dan uji coba ke produksi sehari-hari. 8. Dokumentasi. Pengembangan penting untuk mendokumentasikan semua aspek sistem informasi, termasuk desain, kode, dan prosedur operasional. Dokumentasi ini berguna untuk pemeliharaan dan pemahaman sistem. 9. Pemeliharaan dan dukungan. Setelah peluncuran, sistem informasi memerlukan pemeliharaan dan dukungan yang teratur. Kegiatan ini mencakup pemantauan kinerja, penanganan masalah, perbaikan, dan pembaruan yang diperlukan.
10. Evaluasi kinerja. Proses pengembangan juga harus mencakup evaluasi kinerja sistem informasi setelah peluncuran. Kegiatan ini membantu dalam memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai yang diharapkan dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Mengembangkan sistem informasi pendidikan adalah langkah penting dalam mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses pengelolaan sekolah. Dengan melakukan pengembangan yang telah dapat memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memantau kemajuan siswa, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Mengimplementasikan sistem informasi untuk pengelolaan sekolah. Mengimplementasikan sistem informasi untuk pengelolaan sekolah adalah tahap kunci dalam proses pengembangan sistem informasi yang melibatkan pengenalan dan penggunaan sistem informasi yang telah dikembangkan ke dalam lingkungan operasional sekolah. Berikut adalah deskripsi lebih rinci tentang konsep ini. 1. Instalasi perangkat keras dan perangkat lunak. Proses implementasi dimulai dengan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan sistem informasi. Ini mungkin melibatkan penyiapan server, komputer, perangkat jaringan, dan penginstalan perangkat lunak aplikasi. 2. Migrasi data, jika diperlukan. Sistem informasi baru akan menggantikan sistem yang sudah ada, maka data dari sistem lama harus dimigrasikan ke sistem baru. Proses ini memastikan bahwa data historis dan informasi yang ada dapat tetap digunakan dalam operasi yang berkelanjutan. 3. Pelatihan pengguna. Pengguna yang akan menggunakan sistem informasi, seperti staf administrasi, guru, atau siswa, perlu diberikan pelatihan untuk memahami cara menggunakan sistem dengan benar. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang antarmuka pengguna, fungsi-fungsi sistem, dan prosedur operasional yang terkait. 4. Pengujian akhir. Sebelum sistem informasi mulai digunakan secara penuh, pengujian akhir harus dilakukan. Ini mencakup pengujian fungsi-fungsi kunci sistem, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik masalah yang muncul saat digunakan secara nyata. 5. Pengaturan proses bisnis. Implementasi sistem informasi mungkin memerlukan perubahan dalam proses bisnis yang ada. Ini dapat melibatkan penyesuaian atau restrukturisasi prosedur operasional untuk memanfaatkan fitur-fitur baru yang dibawa oleh sistem informasi. 6. Peluncuran resmi. Setelah pengujian akhir selesai dan pengguna sudah siap, sistem informasi resmi diluncurkan dan digunakan dalam operasi sehari-hari sekolah. Pada titik ini, sistem informasi menjadi bagian integral dari lingkungan operasional sekolah. 7. Pemantauan dan dukungan. Setelah peluncuran, proses implementasi tidak berakhir. Tim dukungan IT atau administrator sistem harus tetap memantau kinerja sistem, menjawab masalah yang muncul, dan memberikan dukungan teknis kepada pengguna jika diperlukan. 8. Evaluasi implementasi. Setelah beberapa waktu, implementasi sistem informasi harus dievaluasi. Ini mencakup penilaian tentang sejauh mana sistem telah memenuhi tujuan awal, apakah pengguna puas dengan kinerja sistem, dan apakah ada perbaikan yang diperlukan. 9. Pengoptimalan. Berdasarkan hasil evaluasi, langkah-langkah perbaikan atau pengoptimalan mungkin perlu dilakukan. Ini dapat mencakup perbaikan fungsi sistem, peningkatan pelatihan pengguna, atau penyesuaian proses bisnis. 10. Pemeliharaan terus-menerus. Implementasi sistem informasi adalah awal dari penggunaan jangka panjang. Sistem ini memerlukan pemeliharaan terus-menerus, termasuk pembaruan perangkat lunak, perbaikan keamanan, dan dukungan teknis untuk menjalankannya dengan baik. Mengimplementasikan sistem informasi untuk adalah langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi operasi sekolah. Proses ini harus direncanakan dan dijalankan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat mendukung tujuan pendidikan dan manajemen sekolah dengan baik. Mengelola sistem informasi untuk pengelolaan sekolah. Mengelola sistem informasi untuk pengelolaan sekolah adalah tahap berkelanjutan setelah sistem informasi telah diimplementasikan dalam lingkungan sekolah.
Ini mencakup pengoperasian sehari-hari, pemeliharaan, pemantauan, dan pengembangan sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem tersebut tetap relevan dan efektif. Berikut adalah deskripsi lebih lanjut tentang konsep ini. 1. Pengoperasian sehari-hari. Bagian utama dari mengelola sistem informasi adalah menjalankannya dalam operasi sehari-hari. Ini mencakup pengumpulan data, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang diperlukan untuk operasi sekolah yang lancar. 2. Pemantauan kinerja. Tim atau personel yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem informasi harus terja sistem. Ini termasuk memeriksa apakah sistem berjalan dengan baik, memproses data dengan benar, dan memberikan hasil yang akurat. 3. Dukungan pengguna. Pengguna sistem informasi, seperti staf administrasi, guru, atau siswa, mungkin memerlukan dukungan teknis dan bantuan dalam menggunakan sistem. Tim dukungan IT atau personel yang ditunjuk perlu memberikan bantuan ketika ada masalah atau pertanyaan. 4. Keamanan data. Pengelolaan sistem informasi juga melibatkan menjaga keamanan data yang disimpan dalam sistem. Ini mencakup melindungi data dari akses yang tidak sah, menjalankan pembaruan keamanan perangkat lunak, dan mematuhi kebijakan keamanan data. 5. Pemeliharaan sistem. Sistem informasi memerlukan pemeliharaan teratur, seperti pembaruan perangkat lunak, perbaikan bug, perangkat keras. Pemeliharaan ini penting untuk menjaga kinerja sistem yang optimal. 6. Pengembangan lanjutan. Lingkungan pendidikan terus berkembang, dan kebutuhan akan informasi yang berbeda juga bisa muncul. Oleh karena itu, pengelolaan sistem informasi mencakup pengembangan lanjutan untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan kebutuhan. 7. Pelaporan dan analisis. Pengelolaan sistem informasi mencakup pembuatan laporan dan analisis data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Ini bisa melibatkan penyusunan laporan kinerja siswa, analisis data ujian, atau laporan keuangan sekolah. 8. Evaluasi kepuasan pengguna. Penting untuk secara rutin mengukur kepuasan pengguna terhadap sistem informasi. Ini dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin perlu diperbaiki atau area di mana perlu dibenahi. 9. Pemantauan anggaran. Pengelolaan sistem informasi juga mencakup pemantauan anggaran yang dialokasikan untuk sistem ini. Ini termasuk mengelola biaya operasional, pembaruan perangkat lunak, dan pengadaan perangkat keras baru jika diperlukan. 10. Kepatuhan peraturan. Sistem informasi harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, termasuk peraturan perlindungan data pribadi jika berlaku. Pengelola sistem harus memastikan bahwa sistem mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku. Mengelola sistem informasi untuk pengelolaan sekolah adalah upaya yang berkelanjutan dan memerlukan perhatian terus-menerus untuk menjaga sistem berfungsi dengan baik dan memberikan nilai tambah dalam operasi sekolah. Hal ini membantu sekolah untuk tetap terorganisir, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan. Sekian dan terima kasih.